Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, Ia menasihati mereka, supaya mereka semua dengan kesungguhan hati setia kepada Tuhan. Tertulis di dalam kitab Kisah Para Rasul 11 ayat 23. Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul 11 ayat 19 sampai dengan ayat 26. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Sainfanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus dan Antiokhia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil, bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia menasihati mereka, supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Ayat di atas terambil dari kitab Kisah Para Rasul 11 ayat 19 sampai dengan ayat 26. Mari kita mulai renungan siang kita. Judul renungan kita hari ini adalah Mendorong Orang Lain. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, sedikit percikan semangat dapat memantik usaha yang besar. Cerita renungan siang kita hari ini adalah,
Saat masih remaja, Jin sering berjalan-jalan dan melihat ibu-ibu duduk di bangku sambil bercakap-cakap di taman. Anak-anak mereka yang masih kecil duduk di ayunan, berharap agar ada orang yang mau mendorong mereka. "Saya mendorong mereka," kata Jin, "dan tahukah Anda apa yang terjadi saat Anda mendorong seorang anak di atas ayunan? Tak lama kemudian anak itu akan melakukannya sendiri. Itulah peran saya dalam kehidupan. Saya mendorong orang lain." Dalam hidup, mendorong orang lain adalah tujuan hidup yang mulia. Yusuf, seorang saleh dalam kitab Kisah Para Rasul, memiliki karunia itu. Pada zaman gereja mula-mula, ia menjual tanahnya dan memberikan uangnya kepada gereja supaya digunakan untuk membantu orang-orang yang kurang beruntung. Ia juga pergi bersama Paulus dalam perjalanan misi dan mengabarkan Injil. Anda mungkin telah mengenal Yusuf sebagai Barnabas, yaitu nama yang diberikan para rasul kepada anak penghiburan. Saat gereja yang berada di Yerusalem mendengar bahwa orang-orang di Antiokhia mulai mengenal Yesus sebagai juru selamat, mereka mengirim Barnabas karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Kisah Para Rasul 11 ayat 24. Ia menasihati mereka supaya mereka semua dengan kesungguhan hati setia kepada Tuhan. Kita pun dapat memberikan dorongan semangat kepada orang-orang lainnya dalam perjalanan mereka bersama Tuhan. Bagaimana saya bisa menyerahkan semua kekhawatiran dan masalah saya kepada Tuhan? Terkadang ada kenyataan yang membingungkan bagi banyak orang Kristen bahwa meskipun kita adalah milik Tuhan melalui iman kepada Kristus, kita masih mengalami masalah yang sama yang menimpa kita sebelum kita diselamatkan. Kita seringkali putus asa dan terjebak dalam masalah kehidupan. Fakta bahwa Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru membahas hal ini menunjukkan bahwa Tuhan tahu bahwa masalah dan kekhawatiran tidak dapat dihindari dalam kehidupan ini. Syukurlah, Dia telah memberi kita solusi yang sama seperti yang Dia berikan dalam Mazmur dan surat Petrus. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah, dan serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Dua ayat ini mengandung beberapa kebenaran yang menakjubkan. Tuhan akan menopang kita, Dia tidak akan pernah membiarkan kita jatuh, dan Dia peduli pada kita. Jika dilihat satu demi satu, pertama-tama kita akan melihat bahwa Tuhan menyatakan kemampuannya dan kesediaannya untuk menjadi kekuatan dan penopang kita secara mental, emosional, dan spiritual. Dia mampu, dan yang terbaik dari semuanya, bersedia untuk mengambil segala sesuatu yang membuat kita kewalahan dan menggunakannya untuk kebaikan kita. Dia telah berjanji untuk bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bahkan saat kita meragukan Dia, Dia tetap bekerja demi kebaikan kita dan kemuliaan-Nya. Dan Dia juga telah berjanji bahwa Dia tidak akan membiarkan pencobaan menjadi begitu besar sehingga kita tidak dapat menanggungnya dengan kuasa Kristus dan bahwa Dia akan menyediakan jalan keluar. Maksudnya adalah Dia tidak akan membiarkan kita jatuh, seperti yang Dia janjikan dalam Mazmur 55 ayat 22. Pernyataan ketiga, Ia yang memelihara kamu, Dia peduli padamu.
memberi kita motivasi di balik janji-janjinya yang lain. Tuhan kita tidak dingin, tidak berperasaan, atau berubah-ubah. Sebaliknya, Dia adalah Bapa Surgawi kita yang pengasih, yang hatinya lembut terhadap anak-anak-Nya. Yesus mengingatkan kita bahwa sebagaimana seorang ayah di bumi tidak akan menolak memberikan roti bagi anak-anak-Nya, demikian pula Tuhan telah berjanji untuk memberi kita pemberian yang baik ketika kita meminta kepadanya. Dalam semangat meminta pemberian yang baik, pertama-tama kita harus berdoa dan mengatakan kepada Tuhan bahwa kita mendengar apa yang Dia katakan dalam Yohanes 16 ayat 33, di mana Yesus berkata, "Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam Aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, Aku telah mengalahkan dunia." Kemudian kita harus memohon kepada Tuhan untuk menunjukkan kepada kita bagaimana Dia telah mengatasi permasalahan kita, kekhawatiran kita, kemarahan kita, ketakutan kita, dan rasa bersalah kita. Tuhan menyatakan kepada kita melalui firman-Nya, Alkitab, bahwa kita dapat bergembira karena 1. Bersukacita atas masalah kita karena Tuhan akan memakainya untuk kebaikan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. 2. Melihat kekhawatiran kita sebagai kesempatan untuk mengamalkan Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. 3. Menangkal kemarahan kita dengan menaati Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu, dan 4. Mengatasi segala perasaan berdosa dengan percaya dan bertindak berdasarkan kebenaran. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Semua masalah kita dapat diatasi melalui iman yang sederhana kepada firman Tuhan. Tuhan lebih besar dari semua kekhawatiran dan masalah kita, dan kita harus menyadarinya jika kita ingin meraih kemenangan dalam hidup kita. Setiap orang menderita kesulitan-kesulitan ini, karena Alkitab mengajarkan bahwa pencobaan adalah hal yang biasa bagi umat manusia. Kita tidak boleh membiarkan setan menipu kita dengan berpikir bahwa semua masalah kita adalah kesalahan kita. Semua kekhawatiran kita akan menjadi kenyataan, semua amarah kita menuduh kita, atau semua kesalahan kita berasal dari Tuhan. Jika kita berbuat dosa dan mengaku, Tuhan mengampuni dan menyucikan. Kita tidak perlu merasa malu, tetapi percayalah pada firman-Nya bahwa Dia mengampuni dan mentahirkan. Tidak ada dosa kita yang begitu berat sehingga Tuhan tidak dapat mengangkatnya dari kita dan membuangnya ke laut yang paling dalam. Pada kenyataannya, perasaan berasal dari pikiran. Jadi meskipun kita tidak bisa mengubah perasaan kita bisa mengubah cara berpikir kita. Dan inilah yang Tuhan ingin kita lakukan. Misalnya, dalam Filipi 2 ayat 5, umat Kristen diberitahu, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama,
menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dalam Filipi 4 ayat 8, umat Kristen diperintahkan untuk memikirkan hal-hal yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, dan patut dipuji. Dalam Kolose 3 ayat 2, kita diperintahkan untuk pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Oleh karena itu, saat kita melakukan ini, perasaan bersalah kita akan berkurang. Jadi, setiap hari, selangkah demi selangkah, kita harus berdoa memohon firman Tuhan untuk membimbing kita, baca atau dengarkan firman Tuhan, dan renungkan firman Tuhan ketika masalah, kekhawatiran, dan kecemasan hidup datang. Rahasia untuk menyerahkan segalanya kepada Kristus bukanlah sebuah rahasia sama sekali. Caranya hanya dengan meminta Yesus untuk memikul beban dari semua dosa kita dan menjadi juru selamat kita, serta tunduk kepada Yesus sebagai Tuhan kita dalam kehidupan sehari-hari. Apakah pertobatan itu dan apakah itu perlu untuk keselamatan? Banyak orang memahami istilah pertobatan sebagai berpaling dari dosa. Menyesali dosa dan berpaling darinya berhubungan dengan pertobatan. Namun bukan arti sebenarnya dari kata tersebut. Dalam Alkitab, kata bertobat berarti berubah pikiran. Alkitab juga memberitahu kita bahwa pertobatan sejati akan menghasilkan perubahan tindakan. Dalam meringkas pelayanannya, Paulus menyatakan, "Aku memberitakan bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah dan menunjukkan pertobatan mereka melalui perbuatan mereka." Definisi singkat Alkitab tentang pertobatan adalah perubahan pikiran yang menghasilkan perubahan tindakan. Lalu, apa hubungan antara pertobatan dan keselamatan? Kitab Kisah Para Rasul secara khusus berfokus pada pertobatan sehubungan dengan keselamatan. Bertobat, sehubungan dengan keselamatan, berarti mengubah pikiran Anda mengenai dosa dan Yesus Kristus. Dalam khotbah Petrus pada hari Pentakosta, ia menutup dengan seruan agar umat bertobat. Bertobat dari apa? Petrus memanggil orang-orang yang menolak Yesus untuk mengubah pikiran mereka tentang dosa itu dan mengubah pikiran mereka tentang Kristus sendiri. Dengan mengakui bahwa Dia memang Tuhan dan Kristus, Petrus menyerukan agar orang-orang mengubah pikiran mereka, membenci penolakan mereka terhadap Kristus di masa lalu, dan menerima iman kepadanya sebagai Mesias dan Juru Selamat mereka. Pertobatan melibatkan kesadaran bahwa Anda telah berpikir salah di masa lalu dan bertekad untuk berpikir benar di masa depan. Orang yang bertobat akan berpikir ulang mengenai pola pikir yang dianutnya sebelumnya. Ada perubahan watak dan cara berpikir baru tentang Tuhan, tentang dosa, tentang kekudusan, dan tentang melakukan kehendak Tuhan. Pertobatan sejati didorong oleh duka cita menurut kehendak Allah, dan hal itu menuntun pada keselamatan. Pertobatan dan iman dapat dipahami sebagai dua sisi mata uang yang sama. Mustahil untuk menaruh iman Anda kepada Yesus Kristus sebagai Juru Selamat tanpa terlebih dahulu mengubah pikiran Anda tentang dosa Anda dan tentang siapa Yesus itu serta apa yang telah Dia lakukan. Apakah itu pertobatan karena penolakan yang disengaja atau pertobatan karena ketidaktahuan atau ketidaktertarikan? Itu adalah perubahan pikiran. Pertobatan yang alkitabiah, dalam kaitannya dengan keselamatan, mengubah pikiran Anda dari penolakan terhadap Kristus menjadi iman kepada Kristus.
Pertobatan bukanlah pekerjaan yang kita lakukan untuk mendapatkan keselamatan. Tidak ada seorang pun yang bisa bertobat dan datang kepada Tuhan kecuali Tuhan menarik orang itu kepadanya. Pertobatan adalah sesuatu yang Allah berikan, hal ini hanya mungkin terjadi karena kasih karunia-Nya. Tidak ada yang bisa bertobat kecuali Tuhan mengabulkan pertobatan. Semua keselamatan, termasuk pertobatan dan iman, adalah hasil dari Allah yang menarik kita, membuka mata kita, dan mengubah hati kita. Kepanjang sabaran Allah menuntun kita pada pertobatan, begitu pula kebaikan-Nya. Meskipun pertobatan bukanlah suatu pekerjaan yang menghasilkan keselamatan, namun pertobatan yang membawa keselamatan menghasilkan perbuatan. Mustahil untuk benar-benar berubah pikiran tanpa mengubah tindakan Anda. Dalam Alkitab, pertobatan menghasilkan perubahan perilaku. Itulah sebabnya Yohanes Pembaptis memanggil orang-orang untuk menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Seseorang yang benar-benar bertobat dari dosanya dan beriman kepada Kristus akan memberikan bukti kehidupan yang diubahkan. Untuk melihat seperti apa pertobatan dalam kehidupan nyata, lihatlah kisah Zakeus. Inilah seorang pria yang menipu dan mencuri serta hidup boros dari hasil haramnya sampai dia bertemu Yesus. Pada saat itu dia berubah pikiran secara radikal. "Lihat, Tuhan," kata Zakeus, "sekarang ini setengah dari hartaku kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipatnya." Yesus dengan gembira menyatakan bahwa keselamatan telah tiba di rumah Zakeus, dan bahkan pemungut cukai pun kini menjadi anak Abraham. Sebuah rujukan pada iman Zakeus. Penipu itu menjadi seorang dermawan, pencuri itu memberikan ganti rugi. Itu adalah pertobatan, dibarengi dengan iman kepada Kristus. Pertobatan, jika didefinisikan dengan tepat, diperlukan untuk keselamatan. Pertobatan yang alkitabiah mengubah pikiran Anda tentang dosa Anda. Dosa bukan lagi sesuatu yang bisa dipermainkan. Itu adalah sesuatu yang harus ditinggalkan saat Anda lari dari murka yang akan datang. Hal ini juga mengubah pikiran Anda tentang Yesus Kristus. Dia tidak lagi bisa diejek, diremehkan, atau diabaikan. Dia adalah juru selamat yang harus dipegang teguh. Dialah Tuhan yang harus disembah dan dipuja. Menjadi saksi kabar baik, dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Apabila kita menduga bahwa Injil pada masa gereja mula-mula diberitakan dalam keadaan yang mudah, maka kita telah salah menduga. Perikop hari ini memperlihatkan bahwa mereka yang memberitakan Injil sampai ke daerah-daerah di luar Yudea adalah orang-orang yang tersebar karena penganiayaan. Mereka adalah para pelarian dan pencari suaka yang pergi mencari perlindungan, dan di tengah perjalanan mereka memberitakan Injil. Hanya kuasa Tuhanlah yang membuat mereka mampu bersaksi, dan kesaksiannya membuat orang-orang menjadi percaya. Sejak zaman gereja mula-mula, kehidupan para pengikut Kristus tidak pernah mudah. Sebab, dunia tempat kita diutus memberitakan kabar baik adalah dunia yang penuh dengan kejahatan dan kebencian. Namun, bukankah tempat seperti itulah yang justru paling membutuhkan kabar baik? Selain itu, kita tidak perlu takut karena Tuhan yang mengutus kita juga bersama-sama dengan kita dalam memberitakan Injil.
Tugas utama kita pertama-tama bukanlah mengubah dunia ini, melainkan membuat orang-orang menjadi percaya pada kabar baik. Dengan makin banyak orang yang percaya, dunia akan berubah menjadi lebih baik sebagai implikasinya. Melalui kisah ini kita belajar bahwa tugas kesaksian adalah tugas yang sangat penting. Kita perlu bersaksi, baik melalui perkataan maupun perbuatan kita agar makin banyak orang menjadi percaya pada kabar baik itu. Dunia yang penuh dengan kejahatan dan kebencian adalah tempat yang paling membutuhkan kabar baik. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami.
Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.